nasta'in ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Melanjutkan pelajaran yang lalu tentang beberapa ibadah yang paling afdal, penggolongan para ulama tentang ibadah yang paling afdal. Yang pertama yang telah lalu diterangkan bahwa ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang paling berat menurut nafsu, seperti puasa, berjihad, atau mungkin sholat malam. Karena itu pada waktu menurut nafsu paling enaknya tidur, enak-enaknya tidur suruh berdiri, itu paling tidak disukai oleh nafsu, sehingga nilai ibadahnya itu dikatakan paling utama, paling afdol. Yang kedua yang lalu sudah dibahas yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhiratnya, sehingga dia mengambil dunia sebatas yang dapat membantu akhiratnya. Kalau dikira dunianya itu mengganggu atau merusak akhiratnya, maka dia tinggal. Itu namanya zuhud. Itu pendapat kedua, ibadah yang paling afdal adalah zuhud. As-sinful salisu, ini golongan yang ketiga. Ra'au, mereka berpendapat, anna afdalal ibadati, bahwa ibadah yang paling afdal, wa anfa'aha, dan paling bermanfaat. Ini sangat penting bagi kita supaya kita bisa menempatkan, kita mengusahakan diri kita ini berada dalam posisi terbaik, posisi paling afdal. Karena Allah menciptakan diri kita untuk beribadah, dan ibadah itu bertingkat-tingkat. Ada ibadah yang paling afdal, kemudian di bawahnya, dan terus ke bawah. Yang kita pelajari ini yang paling afdal, supaya kita bisa mengupayakan setiap diri kita berada dalam keadaan paling afdal, paling utama, atau manusia paling utama. Kata beliau yang ketiga, afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal, wa anfa'aha, maka nafihi naf'un muta'addin, yaitu apabila ibadah tersebut memberi manfaat muta'addi. Muta'addi itu manfaat pada yang lain. Fara'auhu, maka golongan ini berpendapat, afdalaman dzin naf'i al-qasir. Pendapat ketiga ini menyatakan bahwa ibadah yang muta'addi itu ibadah yang butuh objek. Berbeda dengan itu, ibadah yang butuh objek ini lebih utama, lebih afdal, bahkan paling afdal daripada ibadah yang manfaatnya pendek. Qasir itu pendek, sebatas manfaatnya untuk dirinya sendiri. Seperti kita sholat, ya, atau
puasa itu kan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Beda dengan kalau sedekah, korban, nah, sholat sunnah itu qasir. Qasir itu manfaatnya hanya untuk dirinya. Fara'au, maka golongan ketiga ini berpendapat khidmatal fuqara, membantu orang-orang fakir, nah, wal istighala bi masalihin nas, dan sibuk dengan membantu manusia, wa qada'i hawaijihim, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang fakir. Nah, itu lebih utama dari yang pahalanya hanya untuk dirinya. Wa musaidatahum bil mal, membantu fuqara dengan harta, wal jah, atau dengan jabatan, wan naf'i afdola, dan memberi manfaat pada yang lain itu ibadah paling afdol. Ini pendapat ketiga. Ibadah paling afdol itu kalau muta'addi itu membantu yang lain, manfaatnya bukan hanya untuk dirinya tapi kepada orang lain. Nah, sehingga ini yang mereka utamakan. Nah, wahtajju bi anna amalal abidi, mereka berdalil bahwa amalannya orang ahli ibadah qasirun ala nafsihi, hanya sebatas pada dirinya sendiri pahalanya. Wa amalan nafa'i, kalau amalan nafa itu memberi manfaat pada yang lain, muta'addin ilal ghair, juga mengena pada lainnya, di samping pada dirinya juga memberi manfaat pada yang lain. Wa aina ahaduma minal akhar. Nah, qalu wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib li an yahdiyallahu. Ini contoh ya, beliau contohkan bahwa ibadah paling afdol itu kalau memberi manfaat pada yang lain. Nah, contohnya adalah sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau Allah memberi hidayah pada seseorang oleh karenamu, karena seruanmu, ajakanmu, atau dakwahmu, itu khairun laka, lebih baik bagimu, min humrin ni'am, lebih baik dari unta merah. Unta merah ini lambang dunia paling mahal pada masa beliau. Nah, kalau mobil di sini mobil paling mahal kalau sekarang. Itu lebih baik, itu menunjukkan bahwa pahala terbesar adalah pahala kalau memberi manfaat pada yang lain. Wa hadha tafdilu lin naf'il muta'addi. Ini keutamaan ini karena ibadahnya itu muta'addi. Wahtajju, demikian juga mereka berhujjah, berdalil bi annal anbiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa para nabi innama bu'isu bil ihsan ilal khalqi, bahwa beliau diutus untuk manusia atau kepada manusia agar berbuat ihsan kepada makhluk dan memberi hidayah kepada makhluk. Nah,
wa naf'ihim, dan memberi manfaat, mengentas manusia dari kegelapan menuju terang, dari sesat menuju hidayah, dari kekufuran menuju iman. Nah, itu namanya muta'addi, ibadah yang muta'addi, memberi manfaat pada yang lain. Fi ma'asyihim wa ma'adihim, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Lam yub'asu bil khalawati wal inqita'i. Para rasul itu diutus tidak untuk khalawat. Khalawat itu menyendiri, semedi saja. Wal inqita', dan para rasul itu tidak diutus untuk inqita', memutus aninas wat tarahub, tidak diutus untuk menjauh dari manusia, meninggalkan manusia. Bahkan kebanyakan waktu beliau bersama sahabatnya, terutama dari kalangan fuqara. Nah, wa ra'au haula'i anna tafarruqa fi amrillah wan nafu ibadahu wal ihsan ilaihim afdol. Bahkan ini yang ketiga ini, pendapat ketiga ini, at-tafarruq kemarin sudah dibahas, keluar dari pertapaan kalau bahasa kita ya, keluar dari semedi. Bahasanya apa kemarin? Jam'iyatul qalbi ma'allah, fokusnya hati kepada Allah, itu jam'iyah. Yang kemarin sudah dibahas, itu paling afdolnya kondisi jiwa, kondisi ruh, kondisi batin yang paling tenang, paling afdol, paling utama secara syar'i kalau menyatu dengan Allah, bersama Allah, yang disebut jam'iyatu ma'allah. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa keluar dari jam'iyah tadi, dari pertapaan tadi, kalau itu perintah Allah, contohnya kemarin apa? Memenuhi seruan azan. Kan kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau saya dengar azan sementara saya kondisi lagi fokus jam'iyah. Wa naf'u ibadihi, dan memberi manfaat pada hambanya, ngajak orang tuh berdakwah pada Islam, berbuat baik pada manusia, membantu manusia yang lagi butuh bantuan. Kata Imam Ibnul Qayyim, afdalu, itu lebih utama, minal jam'iyati alaihi biduni dzalika, daripada jam'iyah. Daripada jam'iyah itu tadi bertapa, semedi. Tapi kita jangan pakai kita ini sedang semedi, tidak. Itu bahasanya orang-orang Hindu, kita tidak butuh ya. Kita punya bahasa sendiri, apa? Ini jam'iyah. Kalau iktikaf itu diantara caranya ya, diantara caranya fokus kepada Allah. Nanti yang diingat itu apa? Diterangkan oleh beliau di kitab ini. Kalau lagi diem nanti pas ngelamun ya, kemana-mana, itu bukan jam'iyah, ini bersama Allah. Kemarin kan sudah dibahas, macam zikir itu ada 3, dengan hati, lisan, anggota badan. Nah, itu kondisi jiwa paling tenang. Tapi ketika dipanggil adzan, dia harus mendatangi seruan adzan, karena yang manggil siapa? Allah. Maka memenuhi seruan Allah itu jauh lebih utama daripada memenuhi kondisi hati, jiwa. Ada 3 ya yang sudah kita bahas, macam-macam pendapat, 3 pendapat tentang ibadah yang paling afdol itu yang mana, yang bagaimana. Pertama itu kemarin, yang paling berat bagi nafsu,
Yang kedua zuhud dengan dunia. Yang ketiga tadi, apa yang ketiga? Memberi manfaat pada yang lain. As-sinfur rabi'i. As-sinfur rabi'u, sekarang golongan keempat. Qalu inna afdalal ibadati, sesungguhnya ibadah yang paling utama, paling afdal itu al-amalu ala mardatir rabbi, beramal, mengamalkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala fi kulli waktin, pada setiap waktu. Nah, jadi di yang keempat ini gabungan dari 1, 2, dan 3. Jadi kalau 1, 2, dan 3 itu terbatas, ya, terbatas. Tapi di sini bisa digabung menjadi pendapat yang keempat. Kata beliau apa? Yaitu engkau berada dalam kondisi, dalam keadaan engkau diridhoi oleh Allah. Namanya diridhoi oleh Allah itu sudah ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Nah, bima huwa maqtada dzalikal waqti, sesuai dengan waktunya, wa watifatuhu, sesuai dengan keadaannya. Nah, fa afdalul ibadati fi waqtil jihad, maka paling utamanya ibadah ketika waktu jihad. Jihad itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu wajib bagi orang itu, bagi setiap orang dengan 2 sebab. Satu, kalau diperintah oleh penguasa. Misalnya Pak Prabowo memerintahkan muslimin di Indonesia wajib berjihad. Jadi jihad itu bersama pemerintah. Tidak boleh muslimin berjihad hanya anjuran partai, misalnya anjuran ormas, anjuran yayasan. Itu tidak sah secara syar'i jihadnya, dan itu tidak syar'i. Nah, karena di Indonesia juga banyak kadang membunuh orang-orang kafir yang dilakukan oleh Amrozi dulu, ya, sama temannya itu siapa? Imron. Yang masih hidup itu siapa yang tobat? Ufron, ya, Ali Ufron. Yang kedua, jihad fardu kifayah. Kifayah itu tidak harus turun semua. Dan jihad itu dengan 3 hal. Pertama, dengan jiwa dan raganya, badannya. Yang kedua, dengan tulisan, bil kitabah. Misalnya dengan nggak bisa ceramah, nggak bisa ngajar, nggak bisa baca kitab, tapi ada buku bagus, isinya ilmu, dikopi atau dicetak, disebar. Kalau di Indonesia jarang, tapi kalau di Saudi, zaman baru naik pesawat itu sudah banyak kitab-kitab dibagi. Dari siapa itu yang nyetak? Bukan negara itu, muhsinin. Nah, ini dalam rangka itu jihad, untuk menyebarkan Islam ke dunia, seluruh dunia. Yang ketiga dengan hartanya. Tadi dengan pertama dengan jiwa raga, kedua dengan ilmu, ketiga dengan harta. Beli mobil untuk ustadz dakwah, wah itu jihad, itu dapat pahala selama dipakai ngajar, selama dipakai dakwah. Kalau beli jangan yang murah-murah, yang makin besar, makin bagus, makin besar pahalanya, ya Pak ya. Semoga Allah mudahkan bapak-bapak yang muslimin ini. Apalagi ikut ngajar kemana-mana, nambah ilmu. Kalau ini kan, kalau jihad fardu ain, yang kedua fardu ain kan tadi 2 ya, disuruh penguasa. Yang kedua kalau diminta, misalnya di suatu negeri
Yang ngerti tentang persenjataan, merakit bom paling dahsyat di dunia ini hanya sampean misalnya. Dan diperintah oleh Pak pemerintah, kamu tolong rakit menghancurkan pulau ini sekali ledak. Nah, siap. Itu wajib dia, ain namanya. Ain itu tertentu. Yang kedua yang fardu kifayah tadi itu. Dan itu kan waktunya tidak ditentukan kapan. Tapi misalnya di daerah Dengkol ini kok orang-orang pada jauh dari ilmu, jauh dari amal soleh. Wah, ini butuh dakwah. Ayo kita tegakkan dakwah. Oh ya, ayo sepakat muslimin di sini menegakkan dakwah berupa majelis taklim seperti ini. Oh ya, saya beli kabelnya, saya bikin tehnya, ibu-ibu bikin sambel, bikin apa ibu-ibu. Pokoknya yang menyebabkan majelis ilmu itu berjalan bagus. Wah, ini lampunya kurang terang. Wah, ini salonnya kurang bagus. Nyetel salon asalkan niat ini itu afdol. Nah, wa in ala ila tarkil auradi, sekalipun harus meninggalkan aurat. Aurat itu jamak daripada al wirdu. Wirdu itu wirid. Itu sudah jadi bahasanya jenengan. Setiap sholat ada wirid. Selesai sholat subuh wiritan sampai zuhur ya wirid. Oh, saya enggak wiritan habis subuh segera bangun, enggak wiritan, ditinggalkan wiritannya, enggak sholat zuhur. Kenapa? Ibu meninggal. Namanya itu kan ditinggalkan wiridnya. Kenapa? Karena ini lagi dar-dor melawan musuh di depan. Nah, min sholatil laili, bahkan itu lebih utama daripada sholat malam. Kalau lagi perang dar-dor sholat malamnya harus ditinggal. Kalau enggak ya ada sahabat yang lagi ribat, namanya ribat itu menjaga pos, lagi sholat dipanah ya sama musuh, tapi enggak terasa ya sampai panah banyak mengena. Kalau kita jangankan panah ya, ada nyamuk gigit tidak mencak-mencak. Itu kenapa ya? Kalau kita kan enggak merasakan lezatnya sholat, itu enggak merasakan. Kenapa? Imannya kurang. Jangan dibanding dengan para sahabat. Sahabat seperti itu, dipanah enggak terasa. Terasanya ketika keluar dari sholat. Wasiyamun nahar, lebih utama daripada puasa siang hari kalau itu jihad. Bal wa min tarki itmami salatil fardi, bahkan lebih utama daripada menyempurnakan sholat. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, tapi kalau sholat lagi perang berapa itu? Berapa rakaat? Namanya sholat apa? Khauf. Sholat lagi perang ini. Sholat berkecamuk itu masih disyariatkan sholat berjamaah. Nah, menjadi pasukan dibagi dua shaf. Ketika shaf pertama sujud, yang shaf kedua berdiri. Nah, sampai dia menyelesaikan sholatnya yang shaf pertama, kemudian mundur selesai salam, yang shaf kedua maju menyelesaikan sholatnya. Itu sampai kondisi genting, lagi perang berkecamuk harus sholat jamaah. Ini muslimin sekarang nggak ada perang, nggak ada apa, cuma kewarken, nggak bisa mendatangi sholat jamaah ya, tidur. Kenapa? Tenggelam oleh makanan yang lezat. Nah, wa afdalu itu pertama, afdalul ibadat fi waktul jihad, sampai harus meninggalkan tadi kebiasaan-kebiasaan wirid dan seterusnya. Wal afdalu fi waktu huduri dhaifi, amalan ibadah yang paling afdal ketika kedatangan tamu. Ya. Makanya tadi apa? Keempat ini gabungan sudah. Jadi tergantung kondisinya. Ketika kehadiran tamu
ibadah yang paling afdal al-qiyamu bihaqqihi, melaksanakan hak tamu. Hak tamu itu dimuliakan, dihormati. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Di antaranya dihormati, buatkan tempat yang bagus, kamar tidurnya yang bagus, tempat peristirahatan, jamuannya jangan seperti biasanya, biasa-biasa saja kayak kita makan harian. Itu bukan penghormatan. Ya, kalau menghormati tamu dinaikkan. Biasanya sampean makan apa tiap hari? Tempe, tahu, menjes. Nah, tamunya kasih menjes. Nah, itu bukan penghormatan. Penghormatannya belikan lele, ayam, kambing dan seterusnya. Sampai diriwayatkan ada orang kedatangan tamu jauh. Orangnya ini punya kambing, peternak kambing. Pas tamunya itu seneng kepalanya, makanya 3 hari sekali. Jadi setiap hari sekali setiap hari itu makan 3 kepala kambing. Sampai tamunya sendiri heran, lah ini kok kepala terus tiap hari? Sudah 3 hari tanya, kamu nyembelih tiap pagi, tiap hari nyembelih 3? Iya. Tuh. Kita ayam aja kayak berat telur. Wal istighalu bihi anil wirdil mustahab, dan itu lebih utama memuliakan tamu, bercengkrama dengan tamu. Bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, itu afdal dari orang yang tadi wiridan di masjid. Nah, wa kadzalika fi ada'i haqqi zaujah wal ahl. Demikian juga lebih utama memuliakan tamu tadi dari sekedar menunaikan hak istri dan keluarga. Afwan ya misalnya tamunya, Pak minta maaf Pak, ini lagi saya disuruh istri. Nah, suruh apa? Beli terasi. Beli terasi aja nyuruh suami. Nah, artinya hak istri pun, bantu istri pun terkalahkan oleh apa? Ketika kehadiran tamu. Wal afdalu, yang paling utama, fi waktu istirsyadi talib, ketika waktu membimbing talib, wa ta'limil jahil, mengajar, al iqbalu ala ta'limihi, adalah menyiapkan diri untuk mengajar. Persiapannya, ini jadwal taklim ini di Dengkol, persiapan semuanya, semua mempersiapkan diri, segala krunya, segala alat-alatnya, mejanya ditata. Ini salonnya bagaimana, sudah nyaman atau belum. Nah, itu afdal. Wal afdalu fi awqatis sahar, yang paling utama di waktu sahur. Ini sepertiga malam terakhir. Apa yang paling afdal pada masa itu? Al-istighalu bis salati wal Qur'an, yaitu menyibukkan diri dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Di sini sudah terkena keutamaan pertama itu, Pak. Keutamaan pertama kan melawan nafsu, ya. Nah, ini juga berdiri di waktu malam terakhir itu termasuk afdolnya kondisi. Sampai ada yang bangunin muadzin, hayya 'alal falah, ya. Apa itu? Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju kebahagiaan.
Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa idza ra'aitar rajula lam yukumil laila, yang tidak bangun malam, tidak sholat malam, fahuwa rajulun su, dia orang laki-laki jelek. Jadi kalau orang baik ciri-cirinya itu bangun di malam terakhir sepertiga malam terakhir untuk sholat, kemudian berdoa, baca Quran, wal dzikri wal istighfar, astagfirullah. Kondisi manusia, kebanyakan manusia itu lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kondisi manusia lagi lelap, tidak mampu mengusir selimut yang paling tipis pun. Kata Rasul, kalau sampai subuh dia kondisi seperti itu berarti dia dikencingi syaitan di telinganya. Atau kata Rasul, dia diikat, karena setiap orang tidur itu oleh syaitan diikat dengan 3 ikatan. Kalau bangun kemudian wudu, baca doa, lepas 1 ikatan. Kemudian wudu, lepas ikatan kedua, kemudian sholat, lepas ikatan ketiga. Nah, dan baca istighfar. Ini memang kondisi berat, tapi dibalas di pagi hari, subuh itu kondisi jiwa paling tenang, bahagia, ceria. Itu nampak dari wajahnya. Maka kalau orang pagi sudah merengut, itu kayaknya malam gak bangun itu. Kalau pagi-pagi kok merengut, nah itu karena mungkin tidak bangun cuma mulet-mulet aja. Tapi kalau bangun dengan menjalani syariat Allah, sholat, baca Quran, berdoa, istighfar, itu Allah balas. Sebagaimana dunia ini penuh kegelapan, penuh perjuangan, nanti selesai perjuangan di dunia ini, pagi harinya itu di surga Allah. Yang tidak mau bangun malam, susah, tak mencapai kebahagiaan di pagi hari, yang malas di dunia menjalankan perintah Allah, nanti bangun pagi tidak bisa mencapai surga, harus dibersihkan dulu. Wal afdhalu fi waqtil adzan, yang paling utama kalau mendengar azan, tarku ma huwa fi, dia tinggalkan apa yang sedang dilakukan, min wirdihi, maka beliau selalu sebut min wirdihi, ditinggal wiridnya. Lagi wiridan, kenapa wiridnya? Karena wirid ini dianggap kondisi paling utama. Paling utamanya manusia kan zikrullah, zikir kepada Allah. Lagi wiridan habis sholat subuh. Nah, atau ya kalau lagi wiridan atau lagi baca Quran, nah, maka itu ditinggalkan, ditutup Al-Qur'annya, wal istighalu bi ijabatil muadzin, tapi berpindah kepada menjawab azan. Mana yang lebih utama? Baca Quran terus tidak mempedulikan seruan azan, atau menjawab azan? Menjawab azan yang lebih afdal. Malah banyak muslimin ngobrol. Baca Quran saja itu ditinggal, ditutup. Dengarkan taklim, tutup. Nah, wal afdalu fi awqatis salawatil khamsi, paling utamanya di waktu salat yang 5, al-jiddu. Al-jiddu artinya bersungguh-sungguh, bangun jiwanya dan raganya. Wan nushu, dan an-nushu. Nushu itu dari nasihat. Nasihat itu berkeinginan baik pada dirinya.
Dia bangkit semangatnya untuk memperbaiki dirinya. Itu namanya an-nushu. Harus segera sadar dirinya dipanggil oleh Allah yang maha besar, maka seruannya Allahu Akbar. Allah itu paling besar, lebih besar dari segala sesuatu. Dari sekedar tadi baca Quran, dari sekedar wiridan, itu baik kan, itu amal soleh. Tapi ketika seruan adzan, panggil jawab dulu seruan adzan, setelah itu tutup Al-Qur'annya, bangkit. Jangan asik sama HP-nya malah. Ibu-ibu sibuk masak gak ditaruh-taruh. Nah, karena di antara penyakit wanita, kenapa kebanyakan wanita itu masuk neraka? Kata Rasulullah ada 4 penyakitnya. Pertama, takfurnal ashir, tidak mensyukuri suami. Nah, mengkufuri suami. Yang kedua banyak mencela. Yang ketiga banyak mengeluh. Yang keempat suka nunda-nunda ibadah. Nutuk-nutuk no, kata si karek didik. Nah itu penyakit. Nah, wan nusu fi iqaiha, bangkit dan menasihati dirinya, siapkan jiwanya, raganya untuk melaksanakan ala akmalil wujuh, melaksanakan sholat berjamaah dengan kondisi paling sempurna. Jangan ecek-ecek, sarungan mobrot-mobrot, bajunya bau, nah, badannya bau, nah, nggak sikat gigi, nggak berkemur, rokokan lagi. Nah, ini yang dibahas afdalul ibadah yang paling afdal. Wal mubadaratu ilaiha, dan bersegera sampai diriwayatkan para ulama dahulu, saya tidak pernah melihat punggung orang selama 40 tahun. Tidak pernah melihat punggung jamaah selama 40 tahun. Maksudnya apa itu? Ini dia sudah di saf pertama, 40 tahun sudah di saf pertama, nggak pernah kelihatan punggung orang. Juga kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ketinggalan selama 40 hari takbiratul ihram bersama imam, maka Allah jamin selamat dari kemunafikan. Nah, itu butuh yang namanya jid, kesungguh-sungguhan. Butuh apa? Jihad. Nah, kata Allah apa? Innal ladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Mubadarah, jangan lemot, nunggu komat, paling belakang lagi. Nah, masbuk, imam salam langsung lamcing, kayak kepanasan pantatnya. Padahal di situ pahala besar membaca zikir selesai sholat. Nah, kenapa itu? Ada penarik yang lebih tinggi. Apa itu? Ya nuruti nafsu. Berarti dia orang yang masih dikuasai nafsunya. Allah berfirman, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Orang yang takut kepada Allah dan menahan nafsunya di dunia, maka surga tempat kembalinya. Tapi kalau menuruti nafsu, kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Mubadarah fi awalil waktu, di awal waktu. Nah, kalau bisa sudah siap ganteng harum sebelum adzan mulai. Begitu panggil Allah manggil, dia sudah kondisi siap. Nah, wal khuruju ilal jami', dan dia keluar ke masjid jami'. Nah, masuk ke masjid. Wa in ba'uda, sekalipun jauh, karena afdola, maka itu afdol. Masjid jami'nya di sini mana? Ini apa sana?
Masjid apa itu Pak? Al-Ikhlas. Nah, kalau sama-sama ditegakkan, memilih yang paling nyunah pelaksanaan sholatnya, paham ya? Yang paling mencocoki sunnah pelaksanaannya. Wal afdalu fi awqati daruratil muhtaji ila musa'adati bilja awil badan. Yang tadi sudah ya, paling afdolnya ibadah kalau waktu sholat barusan. Sekarang paling afdolnya ibadah ketika mendapati saudaranya lagi butuh bantuan, baik mungkin sebagai RT, ini ada warganya lagi butuh bantuannya, maka yang paling afdol, ibadah paling afdol membantu, awil badan atau membantu dengan tenaganya, awil mali atau dengan hartanya, al istighalu bi musa'adatihi, membantu mereka, sibuk dengan membantu mereka, wa ighasatul lahafatihi, dan menolong kebutuhannya, wa isaru dzalika, dan mengutamakan ala auradika, dari sekedar wiridan, wa khalwatuka, dan khalwahmu. Khalwah itu menyendiri, wiridan di situ, baca Quran di situ, dengarkan taklim di situ, sementara tetangganya ada yang lagi butuh bantuan. Maka yang lebih afdol apa? Membantu saudaranya. Wal afdalu fi waqti qiraatil Quran, dan kondisi yang paling ibadah paling afdol di waktu membaca Al-Quran. Kapan itu waktunya? Habis subuh atau belum? Nah, sebelum subuh ya. Tadi sudah di atas disebutkan waktu sahur itu. Ketika sedang membaca Al-Quran, yang paling afdol, ibadah paling afdolnya ngapain? Jam'iyatul qalbi, memusatkan hati, wal himmati, dan himmah itu cita-cita, keinginan, ala tadabburihi, untuk mentadabburi, wa tafahhumihi, dan memahami. Sayangnya orang nggak bisa bahasa Arab ya, itu kesalahan. Nggak bisa bahasa Arab itu salah ya. Terus gimana caranya belajar? Caranya ya, wangil ya Ustaz, saya sudah berapa kali belajar bahasa Arab nggak bisa. Nah, ya memang kata Rasul, huffatil jannatu bil makarih, surga itu diliputi dengan keangelan. Sementara nafsu manusia nggak mau angel, pengennya masuk surga tanpa angel-angel. Nah, ketika membaca Al-Quran kan ada terjemah. Terjemah itu bukan tadabbur. Terjemah itu alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi di situ ada tafsir, ada makna yang dimaksud dari ayat itu. Nah, yang paling dibutuhkan manusia, hati manusia itu maknanya. Makna itu hasil dari tadabbur, yang kata Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati, membikin hatinya bergetar. Coba kita lihat di surat Az-Zumar ya, ayat 23. Zumar ayat surat berapa? 39 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzalal hadisi, Allah yang telah menurunkan ahsanal hadis, pembicaraan paling baik yaitu Al-Quran. Kitaban mutasyabihan, kitab yang mutasyabih, setara kebaikannya itu. Masania,
Al-Quran itu masani. Masani itu berpasangan. Setelah Allah sebutkan amal soleh, Allah sebutkan amal toleh. Setelah Allah sebutkan surga, Allah sebutkan neraka. Itu namanya masani. Kata Allah, Al-Quran itu taksyairu minhu juludul ladzina yahsyawna rabbahum. Al-Quran itu kalau dibaca bisa mendirikan bulu atau menggetarkan, membuat gemetarnya kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Kan banyak setiap Jumat Legi muslimin khataman dari pagi, tapi nggak ada yang berdiri kulitnya gemetaran, berdiri bulu kuduknya karena baca Quran. Nggak ada, jarang. Nah, mungkin bilang nggak ada, ya. Tapi kalau orang-orang beriman, orang yang takut kepada Allah ketika membaca Al-Quran, itu bergetar, hatinya gemetaran, berdiri bulu kuduknya. Summa talinu juluduhum, kemudian lunak, lembut kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka lembut, ila dzikrillah, langsung ingat kepada Allah. Ini kalau dia faham. Kalau nggak faham tidak akan hasil, tidak akan ada ini sifat ini. Tetap aja yang bahkan kiai, kalau kita lihat berita sekarang yang paling viral itu kan kiai itu ya, ngajar Quran, kemana hatinya itu? Hatta ka'annallaha yukhatibuka, ketika membaca Al-Quran dipusatkan hatinya, konsentrasinya untuk memahami maknanya. Hatta ka'annallaha, sampai seakan-akan Allah itu yukhatibuka bihi, sampai dirasakan oleh hatinya itu Allah sedang berbicara denganmu. Kamu sedang berbicara dengan Allah, Allah sedang berbicara denganmu. Fatajma'u qalbaka, maka engkau satukan hatinya. Ini menyatukan hati ini kan juga bukan perkara gampang, karena Rasul mengatakan hati itu seperti air yang mendidih, yang bawah ke atas, yang bawah ke yang atas ke bawah, gitu gejolak. Tapi ketika membaca Al-Quran diusahakan hatinya diam, menyatu, fokus ala fahmihi wa tadabburihi. Ini butuh alat ini. Yang mau belajar bahasa Arab ngomong dulu ke saya ya, nanti tak ajari. Demi kualitas dirinya ya. Saya sudah tua Ustaz, enggak apa-apa, enggak ada. Tua itu bukan alasan tidak belajar. Wal azmi ala tanfidihi, setelah berusaha memahami ayat Al-Quran yang difahami, wal azmi, azm itu bertekad, ala tanfidi awamirihi, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena di Al-Quran kan isinya ada perintah, ada larangan. Nah, itu a'zamu min jam'iyati qalbi man ja'ahu kitabun min sultanin ala dhalik. Itu lebih bagus daripada serius mendengarkan berita dari penguasa. Nah. Wal afdalu fi waqtil wukuf bi Arafah, amalan ibadah yang paling afdal ketika wukuf di Arafah, al-ijtihadu fit tadarru'i wa du'ai, bersungguh-sungguh untuk tadarru', merendahkan diri kepada Allah, berdoa dan zikir. Dunas saumi al-mud'ifu an dzalik, bahkan itu lebih utama, berdoa dan berzikir lebih utama dari puasa. Nah, sementara yang tidak haji puasa ya, puasa apa namanya, puasa Arafah. Wal afdalu fi ayyami asri dzil hijjah, yang paling utama di
10 Dzulhijjah sebentar lagi ya. Sekarang sudah tanggal 20 ya, Dzulqa'dah ya. Minat ta'abbud yaitu beribadah, la siyamat takbir wa tahlil wa tahmid. Ini di 10 Dzulhijjah banyak takbir, Allahu Akbar, at-tahlil banyak tahlil, la ilaha illallah, at-tahmid, alhamdulillah. Fahuwa afdal minal jihadi ghairal muayyan. Tadi takbir, tahlil, tahmid itu ibadah paling utama kapan? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan itu lebih utama dari perang dardor-dardor. Nah, sekarang muslimin yang perang di mana? Afghanistan, Iran, mana lagi? Palestina. Nah. Wal afdal fil ashril akhiri min Ramadan. Ibadah paling utama di 10 terakhir bulan Ramadan, luzumul masjid fi. Tinggal di masjid. Nah, wal khulwah yaitu khulwah itu menyendiri. Kalau Rasul buat kemah di situ di dalam kemah. Wal i'tikaf yaitu i'tikaf, ngurangi makan, ngurangi minum, ngurangi bicara. Nah, bahkan tidak baca Quran, tidak taklim, tidak mendengarkan taklim. Apa namanya itu? Itu tadi yang sering kita sebut jam'iyatul qalbi. Duna tasati lil mukhalafatin nas. Ibadah paling afdal di 10 hari terakhir tidak berkumpul, mengurangi perkumpulan dengan manusia, mengurangi perkumpulan dengan manusia. Nah, tapi malah sibuk dengan urusan ngecat rumah, bikin kue sana sini. Kehilangan ini afdolnya ibadah. Makanya para ulama dulu mempersiapkan menghadapi ini 10 malam terakhir ini 6 bulan sebelumnya. Jadi freezer itu sudah disiapkan untuk sebulan puasa. Nah, ini orang-orang pinter yang seperti ini ya. Kita Masya Allah muslimin. Malah yang rame 10 hari terakhir di mana? Mall ya. Urusan pakaian sama kue. Hatta innahu afdhalu min iqbal ala ta'limihimil ilmi. Sampai menyendiri tadi di dalam tenda, di dalam masjid itu lebih utama daripada ngajar taklim. Nah, wa iqra'ihim al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Inda katsirin minal ulama lebih utama dari taklim di 10 hari terakhir. Nah, dan kita kan libur panca ya, Ramadan libur ya, taklim kan libur ya. Supaya apa itu? Supaya ada waktu ini untuk meraih ibadah yang paling afdal. Yang paling afdal di waktu saudaranya sakit, ketika mendengar saudaranya sakit atau meninggal, ia datuhu menjenguknya, wa huduru khiyanatihi dan menghadiri janazatihi, menghadiri jenazahnya, wa taqdimu dzalika ala khalawatika wa jam'iyatika, itu lebih utama dan harus diutamakan dari khulwat. Khulwat itu menyendiri tadi. Nah, karena menyendiri tadi itu haknya roh. Nah, dan itu kondisi paling utama pun itu bisa ditinggal, boleh ditinggal, masih terkalahkan oleh ketika ada saudaranya sakit, ada saudaranya meninggal. Nah, yang utama ketika dia menghadapi
gangguan orang. Nah, dapat rumah baru, beli mahal 800 juta, bagus rumahnya, cocok, kecuali tetangganya misalnya. Tetangganya Masya Allah, naudzubillah. Maka kalau seorang itu sedang qadarullah, makanya kata ulama, al jaru qabla dar, tetangga itu sebelum rumah. Lihat dulu tetangganya, daripada rumahnya bagus tetangganya ruwet, naudzubillah. Gimana terus? Kata beliau, kata Imamul Qayyim, kalau Allah takdirkan seperti itu, ada wajib sabri, yang ibadah paling afdol ketika mendapat gangguan tetangganya adalah bersabar. Ma'ahul tatika bihim, dengan tetap kamu menggauli tetangganya. Dunal harab minhum, tidak lari dari tetangga yang suka ganggu. Dia nggak ganggu fisik, tapi nyetel salon, dangdutan, buanter-banter. Nah, fa innal mu'min allati yukhalitun nas, karena orang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru, dan bersabar, ala adahum, bersabar dengan gangguan tetangga yang suka ganggu, afdol, itu lebih utama. Enak diganggu sih dapat pahala besar, paling afdol, asalkan apa? Sabar itu enggak gerutu. Nah, minalladzi la yukhalituhum wa la yu'tim, dari lebih utama dari orang yang tidak bergaul dengan orang yang suka ganggu dan tidak diganggu oleh tetangganya. Nah, wal afdal fi hulatim fil khairi, tapi yang lebih afdal, dan itu lebih ibadah paling afdal, kalau mau bergaul dengan tetangga itu milih tetangga, teman-teman yang terbaik kalau jadi sahabat. Nah, dan itu lebih baik bergaul, berloyal dengan tetangga-tetangga yang baik, itu lebih baik daripada min iktizalihim fi, daripada iktizal. Iktizal itu menyendiri di kamar, nggak pernah keluar. Nah, wa azaltahum fisyar. Sementara kalau kamu menyendiri di kamar, karena di luar tambah rusak agama saya, akhlak saya tambah bobrok kalau kumpul sama orang-orang, karena di sana kumpulannya orang-orang rusak, orang-orang jelek. Nah, dan mereka menginginkan untuk saya seperti mereka. Nah, maka yang seperti itu iktizalnya, menyendirinya itu afdal, lebih utama min khultatihim, daripada kumpul dengan mereka. Paham ya insyaallah? Ini juga kita bisa berkat penjelasan beliau ini menjelaskan agar kita kondisi paling utama, ibadah paling utama dalam segala keadaannya. Fa'in alima, kalau kita tahu, kita mengetahui, annahu idza khalatahum, kalau kita kumpul mereka, azalahu, kemudian mereka berhenti. Wah, ini ada orang, langsung orangnya ini wibawa. Begitu biasanya ngobrol nggak karuan, ngomong nggak karuan, ketika jenengan datang berhenti, diam. Azala, kata beliau, azalahu, au qallalahu, atau meminimalisir. Biasanya teriak-teriak, berontak-berontak, ini enggak, kemudian senyap. Fahiya khairun min uzlatihim, itu juga lebih baik sampean datangi. Kalau sampean datang langsung senyap, nah itu didatangi aja yang seperti itu. Paham ya? Ini insyaallah yang kita bahas malam ini, mudah-mudahan bisa memberi Allah Subhanahu wa taala mengurangkan ilmu yang bermanfaat, berikan taufik hidayah kepada apa yang Allah takdir, Allah tak ridhoi dan Allah cintai,
Allah beri taufik kepada apa yang ibadah yang paling utama. Nah, sebentar ini ada kesimpulannya, saya baca kesimpulannya. Fal afdalu, maka ibadah yang paling afdal fi kulli waktin wahalin, dalam setiap waktu dan keadaan, izaru mardotillah, mengutamakan apa yang diridhoi oleh Allah fi dalikal waktu, di waktu-waktu yang sudah dibahas tadi, wal hal dan keadaan, wal istighalu biwajibi dalika, dan menyibukkan diri dalam ibadah yang paling afdal tadi. Nah, insyaallah ini kesimpulan dari beliau, mudah-mudahan kita paham. Karena kalau nggak paham, kita nggak akan bisa mengamalkannya, sehingga terhenti, tidak bisa meningkatkan kebaikan dalam diri kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi